Cerita diawali dengan memperlihatkan beberapa anggota polisi sedang merayakan ulang tahun Eddie. Di sana juga ada Leo sebagai kapten, serta seorang lagi yang sangat setia bernama Titi, nggak pakai T. Di tempat lain, seorang gangster bernama Bruno dan temannya Rolf mendatangi kafe untuk minta minum gratis. Namun karena tidak dilayani, mereka pun mengamuk membabi buta dan memukuli pemiliknya yang bernama Manu. Esok paginya, para kriminal merampok sebuah truk uang milik bank swasta. Dengan senjata lengkap, truk itu berhasil dilumpuhkan hingga menewaskan semua orang yang mengawal truk tersebut. Tak berapa lama, Leo dan Eddie pun datang ke TKP. Di sana juga ada kapten korup dari divisi lain bernama Klang, lalu polisi baru bernama Eva yang merupakan anggota kapten Klang berkenalan dengan mereka berdua sambil menjelaskan hasil penyelidikannya. Siangnya, Leo mendatangi Manu yang ternyata wanita ini adalah informan andalannya dalam dunia kriminal Paris. Leo pun terkejut melihat luka-luka di mukanya dan mengatakan kalau gangster yang memukulinya adalah Bruno. Kembali ke Mabes, di mana komandan marah besar dengan perampokan pagi ini dan menuntut semua polisi untuk segera menangkap perampok itu. Leo pun melaporkan kalau dari informannya, pimpinan rampok itu bernama Viktor Dragan, gembong dari Serbia. Semua lalu dibubarkan dan komandan mengajak Leo bicara berdua, yang tentu hal itu membuat Klang merasa cemburu. Di dalam, komandan bilang ia mau pensiun saja dan menginginkan Leo untuk naik jabatan jika berhasil menangkap perampok itu. Ia juga menambahkan, Leo dan Klang adalah yang paling senior, namun komandan tak mau orang seperti Klang menduduki kursinya. Intinya, Leo harus bersaing dengan Klang memperebutkan jabatan ini. Esok harinya, Bruno pun keluar dari markasnya sendirian dan tiba-tiba ia pun dipukuli oleh Leo, Titi, dan Eddie. Dibawalah ia ke hutan dan diancam untuk jangan macam-macam lagi dengan Manu, informan yang kemarin telah dipukulinya. Di jalan pulang, Titi menemukan pisau di baju Bruno dan menyimpannya karena pisau itu bagus dan langka. Tak hanya itu, ia juga menemukan uang yang lumayan yang nanti akan mereka berikan ke Manu sebagai ganti ruginya. Leo pun menemui Manu yang lehernya hampir patah dan memberikan uangnya. Manu juga memberikan informasi baru kalau ternyata ia tahu di mana alamat perampok bernama Dragan itu dan bergegaslah Leo pergi melakukan penangkapan. Dragan pun izin untuk memeluk anaknya dulu, namun tiba-tiba ia mendorong Leo menuju jendela untuk melarikan diri. Untungnya Leo berhasil membalikan tubuh Dragan sebagai tumpuan yang akhirnya justru si Dragan mati duluan. Di sisi lain, seorang tahanan bernama Cillian baru saja bebas dari penjara. Ia pun meminta senjata ke temannya dan merencanakan balas dendam kepada politisi yang telah menjebaknya. Setelah sampai di hotel, diketahui Cillian juga merupakan informan Leo dan ia bilang punya info penting untuknya. Akhirnya mereka pun bertemu dan berhenti di depan gang, namun belum sempat mengatakan infonya, sebuah mobil ingin masuk gang dan Cillian pun menebakinya dengan membabi buta. Ternyata di dalam mobil itu adalah politisi bernama Zerbib dan mereka semua tewas kecuali seorang wanita malam yang masih hidup lalu lari dari sana. Di bawah kolong jembatan, Leo pun memukuli Cillian karena ia melakukan pembunuhan. Namun Cillian bilang Zerbib adalah politisi pelindung bandar narkoba dan telah menjebak Cillian sebagai tumbal masuk penjara. Tak hanya itu, Cillian juga memberi info di mana lokasi persembunyian perampok kemarin yang sebagai gantinya Leo harus melindunginya dari kasus penembakan tadi. Leo pun akhirnya setuju dan diberitahu teman-teman Dragan gembok rampok itu adalah Horn dan Bulanger berikut lokasi gudang persembunyian mereka. Pagi harinya, anaknya Leo bernama Lola membangunkan ayahnya yang masih ngorok, di mana ternyata Lola membuatkan kopi dan karena lupa nggak dikasih gula, Lola pun ditoyor oleh bapaknya. Di sisi lain, Camilla, istri dari Leo, bertanya kapan mau liburan ke Bali, lalu pergi mengantar Lola sekolah pagi.
Sementara itu, Kapten Klang dan anggotanya menyelidiki kasus kematian Zerbib yang ternyata adalah temannya sendiri. Ya, pejabat korup tentu berteman dengan polisi korup. Eva pun bilang tak ada saksi yang melihat pelaku, namun ada petugas yang melihat seorang wanita selamat keluar dari mobil ini. Mendengar itu, Klang pun menyuruh Eva untuk menemukan wanita tersebut. Di ruangannya, Leo merancang operasi penangkapan perampok kemarin yaitu Horn dan Bulanger, memberikan komando dan arahan agar semua aman terkendali, jangan sampai ada yang jadi korban. Sementara itu, Klang menemui Cillian dan menuduh dirinya yang membunuh Zerbib karena dendam. Cillian tentu mengelak dan ditanya di mana kau malam itu serta siapa saksi yang bisa meyakinkan keberadaanmu. Cillian pun menjawab kalau ia ada di hotel dan minum bersama polisi baik. Klang lalu bertanya siapa namanya dan terpaksa Cillian memberitahu kalau polisi baik itu adalah Leo. Lalu sambil nyengir, Klang pergi dari sana. Di Mabes, komandan meminta anggota Klang untuk join penyergapan karena Leo kurang orang. Namun Klang memaksa untuk ikut, tapi kata komandan kalau you mau ikut, kamu harus ikut instruksi Leo karena Leo lah yang berhasil mengungkap persembunyiannya. Akhirnya hari penggerebekan itu tiba. Semua anggota siaga, sedangkan Titi masih memainkan pisaunya. Semua laporan diproses oleh Leo, sementara Klang malah mabuk-mabukan minum whisky campur beras kencur. Leo memberitahu untuk membiarkan mereka meninggalkan stasiun terbengkalai ini karena kita akan menyergapnya di gudang agar mereka tak bisa melarikan diri. Tak lama muncullah Horn dan Bulanger dengan senjata lengkap beserta pacarnya, dan tiba-tiba Klang dengan sengaja keluar dari mobil membuat kekacauan tak mengikuti komando Leo. Semua orang pun bingung kenapa Klang nekat, dan akhirnya hal itu membuat Horn menyadari keberadaan mereka. Karena kecerobohan Klang, Eva pun ditawan dan polisi terpaksa menjatuhkan senjata. Semua orang menjadi panik dan Horn memberikan peringatan dengan menembak kepala Eddie lalu kabur dengan Eva sebagai tawanannya. Leo, Titi, dan semua orang pun menangis. Eddie telah tewas, sedangkan Klang baru bangun dari pura-pura matinya. Ya, ia selamat karena pakai rompi anti peluru, namun tidak dengan Eddie yang kini telah meninggal tertembak di kepalanya. Di rumah sakit, Titi mengabarkan kalau Eva berhasil selamat melompat dari mobil Horn. Di sana, Klang juga datang pura-pura simpati, sementara Titi yang telah muak dengannya berlalu pergi. Kini Eddie pun dimakamkan dengan hormat. Klang ikut hormat seolah-olah ia juga bersedih yang membuat Titi muak dan balik badan sebagai tanda ketidakadilan, di mana hal tersebut diikuti oleh seluruh anggota yang hadir sampai-sampai para petinggi merasa heran. Di kantor, komandan bilang masalah Klang akan diurusi oleh Propam. Jika Klang terbukti bersalah atas kekacauan ini, dia akan dihukum, tapi ia tak bisa menjamin semua berjalan mulus karena Klang pasti main belakang. Benar saja, Klang kini telah bernegosiasi dengan Propam yang juga sama-sama korup, di mana intinya ia minta imbalan alias suap. Entah itu barang sitaan, narkoba, uang pengadaan alat-alat, nantinya harus mereka bagi rata. Dan dengan kesepakatan itu, Propam berjanji akan meyakinkan Dewan agar si Klang tidak ditahan. Esok harinya, Kapten Leo berhasil menemukan persembunyian Horn, dan karena tak mau anak buahnya berjuang sendirian, Leo pun turun tangan ke lokasi memimpin operasi. Dengan kamera pengintai memastikan target tidak siaga, Kapten pun mulai menjebol pintunya.
Dengan perhitungan matang, mereka berhasil menangkap Horn dan kini tinggal Bulanger yang masih buron. Dibawalah ia ke Mabes, namun di dalam mobil polisi, wanita malam yang selamat dalam penembakan Zerbib malam itu kini telah mengenali wajah Leo. Tak lama komandan memberitahu kalau Bulanger telah mati menabrak pembatas jalan tol saat menerobos perbatasan. Artinya kasus ini telah selesai dan Leo akan ia promosikan menjadi komandan yang baru. Namun malam harinya informan dari Klang datang membawa wanita malam kemarin dan ia pun bersaksi kalau pelaku penembakan Zerbib adalah Cillian dan Leo lah yang mengantar Cillian. Tentu dengan informasi itu, esok paginya Propam Kor pun datang menangkap Leo. Camilla yang terkejut bertanya ada apa ini rame-rame, dan Leo bilang tenanglah sayang, lalu menyuruhnya untuk menemani Lola. Di tempat lain, istri dari Klang memprotes tindakan suaminya yang menjebloskan Leo teman sejawatnya. Ia mengaku malu punya suami yang licik seperti Klang dan memilih untuk bercerai dengannya. Sementara itu, Leo pun kini ditahan karena telah membantu pembunuhan. Komandan menyarankan Leo untuk mengatakan di mana Cillian, namun karena Leo ini orang yang menjaga janjinya, ia tak mengatakan di mana Cillian. Lagi pula, ia juga tak tahu di mana dia berada karena nomornya selalu ganti. Hakim pun melihat sikap diam Leo sebagai pembangkangan yang membuat Cillian bisa berkeliaran di luar sana dan berkata kalau Cillian berbahaya buat masyarakat. Namun Leo bilang justru polisi dan pejabat koruplah yang berbahaya bagi masyarakat. Kini Leo pun diangkut ke penjara, sementara seisi Mabes meneriakan nama Leo kapten kebanggaan mereka semua. Waktu berselang, Dewan Komisaris dan Propam kini menyidang Klang. Dengan akal-akalan dari Propam ini yang merekayasa laporan penyelidikan kasus tewasnya Edi, di mana dalam laporan itu Klang dinyatakan tidak bersalah. Klang dinilai hanya membela diri dan perampok itu melepaskan tembakan duluan. Klang dan Propam pun senang karena laporan mereka berhasil meyakinkan Dewan, sementara komandan terlihat begitu benci karena ia tahu laporan itu pasti telah dirubah. Di rumah, Lola bertanya kenapa ibunya menangis dan Camilla cuma diam gak tahu mau gimana bilanginya karena saat akan datang menjenguk Leo, ia selalu ditolak oleh hakim penjara. Beberapa hari kemudian, melalui telepon umum, tiba-tiba Cillian menelponnya dan mengatakan ingin membantunya. Ia tak bisa menjelaskan banyak di telepon itu dan mengajak Monica untuk bertemu di suatu tempat. Sayangnya, tanpa mereka sadari, telepon di rumah Camilla telah disadap oleh anak buah Klang. Esoknya Camilla pun didekati oleh Klang yang mengajaknya jalan-jalan minum kopi untuk merebut hatinya karena si Klang ini mulai naksir dengan Camilla. Namun ia menolak tawaran tersebut karena wanita seperti Camilla tak akan tergoda oleh jabatan abal-abal hasil salam tempel. Sementara itu, Leo kini kembali dibawa menghadap hakim untuk diinterogasi di mana Cillian berada. Tentu saja Leo tidak tahu dan karena istrinya selalu dilarang menjenguknya, Leo pun merebut pistol penjaga tersebut. Leo menyuruh mereka untuk memborgol tangan mereka sendiri di pipa lalu menelpon Camilla. Ya, dia cuma ingin ketemu keluarganya. Camilla pun menyuruh Leo untuk kabur saja, namun tentu tidak mungkin karena banyak polisi di gerbang sana. Lagian ia juga tak mau mengajak anak istrinya menjadi buronan. Leo bilang, bertahanlah sayang. Kalau kamu dan Lola bisa bertahan di luar, maka aku juga bisa bertahan di dalam. Aku hanya di penjara 8 tahun dan titip salam untuk Lola tercinta. Kini Leo pun pamit dan meminta petugas untuk memborgolnya lagi. Sementara itu Klang kini telah menjadi komandan baru yang tentu membuat anggota Leo tidak senang dengan hal tersebut. Bahkan Titi mengencingi celana Klang yang membuatnya dipecat saat itu juga. Suatu hari, Camilla bertemu dengan Cillian di tempat sepi berharap Cillian punya solusi membebaskan Leo. Tanpa mereka sadari, Klang dan anak buahnya telah mengintai mereka berdua. Klang menyuruh anggotanya untuk menyerbu mobil itu dan sempat diprotes anak buahnya karena itu berbahaya bagi Camilla. Namun Klang dengan tegas kalian harus nurut dan mau tak mau semuanya pun manggut-manggut.
Di dalam mobil, Cillian memberikan uang 1 amplop untuk biaya hidup Camilla dan Lola sampai Leo bebas dari penjara. Camilla lalu bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengeluarkan Leo, dan Cillian hanya menggelengkan kepala sebagai tanda tak punya solusi. Sementara itu, polisi ternyata telah mencegat di tengah jalan yang membuat Cillian dan Camilla panik. Mereka pun putar balik ke arah mobil Klang yang menyuruh anak buahnya untuk jangan minggir, hingga akhirnya Laissez-la passer, nom de Dieu! Klang lalu mendekat dan melepaskan beberapa tembakan. Eva dan yang lainnya hanya bisa bengong melihat kelakuan Klang dan diancam untuk diam atau keluarga mereka menjadi taruhannya. Sementara kabar kematian Camilla membuat Leo menangis dan berteriak di dalam penjara. Setelah itu, Klang pun ingin mengangkat Eva menjadi kapten yang baru, namun Eva menolak dan malah minta pindah menjadi polisi biasa di kota pinggiran. Di kuburan, akhirnya Leo diizinkan menghadiri pemakaman. Teman-temannya pun datang, dan Leo meninggalkan setangkai bunga mawar untuk Camilla. Klang pun lalu bilang kalau Cillian lah yang menembak Camilla. Mendengar itu, Leo hanya diam, lalu memeluk Lola dan menyuruhnya untuk ikut kakeknya dulu. Melihat borgol di tangan ayahnya yang akan kembali ke penjara, Lola pun menangis meneriaki papanya di pinggir jalan. Delapan tahun kemudian, Leo akhirnya bebas. Karena banyak simpati masyarakat, berita itu sampai disiarkan media dan radio nasional. Ia lalu mendatangi makam Camilla, kemudian pergi ke tempat Manu, di mana Manu menyuruh Leo untuk menganggap ini rumah sendiri, dan ada juga mobil di garasi peninggalan almarhum suaminya yang bisa Leo pakai kapan saja. Di sisi lain, mendengar Leo telah bebas, Klang menyuruh anak buahnya untuk mengikuti kemanapun Leo pergi dan siapa saja yang ditemuinya. Leo lalu pergi mencari Titi di klub malam dan ternyata ia sekarang jadi gondrong kayak Tarzan. Lalu bertanya siapa polisi selain Klang yang menyaksikan kematian Camilla. Titi pun menjawab kalau tak ada yang bicara, semuanya diredam, ada yang diancam, ada yang resign, dan hanya Eva yang masih bertahan di mana dia sekarang pindah tugas di kota pinggiran. Mereka pun berpisah lagi, lalu Titi terlibat bentrok dengan seorang gangster karena pacarnya kesenggol dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Setelah orang itu kabur, Leo pun bingung siapa mereka karena belum pernah bertemu sebelumnya. Sedangkan Titi mulai bingung, mungkinkah orang Spanyol itu adalah Rolf, teman dari Bruno, si gangster yang mereka pukuli di hutan di awal film tadi. Esoknya Leo menemui Eva di kota pinggiran dan ia menceritakan semuanya kalau Klang mengarahkan pistol Cillian untuk menembak perut Camilla agar seolah-olah Cillian lah yang menembak. Mengetahui Klang telah membunuh istrinya, ia pun pulang dan meminta pistol ke Manu untuk balas dendam, lalu pergi ke sekolah untuk menjemput Lola. Setelah diantar pulang, Lola bilang jangan meninggalkannya untuk kedua kali, yang tentu membuat Leo menjadi galau. Di sisi lain, ia ingin membunuh Klang, tapi ia juga tak mau meninggalkan Lola dan masuk penjara lagi. Malam harinya, Titi pun pulang dari tempat biasa, namun tiba-tiba ia dihadang dan dipukuli oleh Rolf. Setelah bonyok babak belur, Rolf menemukan pisau milik Bruno yang membuat mereka sadar kalau rombongan Titi lah yang dulu memukuli Bruno di hutan. Titi lalu ditanyai siapa lagi orang yang memukuli Bruno dan terpaksa Titi memberitahu mereka. Kini Leo menjenguk Titi di rumah sakit sementara gangster itu mempersiapkan senjata untuk membunuh Leo karena Leo juga memukuli Bruno di awal film tadi. Di sisi lain, Leo mempersiapkan senjatanya untuk membunuh Klang dan mengucap salam terakhir kepada Manu. Sesampainya di luar, ia melihat polisi yang mengikutinya, kemudian menodong jidat mereka yang lalu disuruh masuk ke bagasi, sedangkan pistol serta lencananya diambil oleh Leo.
Di sisi lain, kepolisian pun mengadakan pesta besar-besaran untuk buang-buang anggaran negara di sebuah hotel mewah. Klang datang bersama istri barunya. Di sana juga ada si hakim korup yang cengar-cengir dengan propam korup, sedangkan si Leo masih dalam perjalanan menuju ke sana. Sesampainya di parkiran, ia melihat gangster Spanyol yang memukuli Titi semalam menatap Leo dengan sangat tajam. Lalu Leo pun masuk dengan lencana yang bukan miliknya untuk mencari Klang dan akhirnya berhasil menemukannya di toilet. Di sana ia sudah ingin menembak, namun Klang bilang kalau saat itu sebenarnya Camilla sudah mati dan ia menembakkan senjata si Lien ke perut Camilla agar ia punya alasan menembak mati si Lien. Mendengar itu, Leo memberikan senjatanya dan bilang kalau Klang gagal di tembakan pertama, masih ada 13 peluru yang tersisa, lalu ia pun pergi dari sana. Klang mengejarnya dan berteriak kalau semuanya salah Leo. Andai Leo mengatakan di mana si Lien waktu itu, pasti Camilla sekarang masih hidup. Leo tidak bergeming dan tiba-tiba Rolf dan teman gangsternya datang melepaskan peluru ke kepala Klang. Iya, Klang pun tewas karena ternyata saat kemarin Titi dipukuli, ia tidak menyebutkan nama Leo, melainkan ia menyebut nama Klang. Esok harinya saat beli jajan di toko bandara, Leo melihat di koran kalau si Klang telah tewas ditembak di pinggir jalan, lalu mengajak Lola liburan ke Bali mencari mama baru dan cerita pun berakhir.